Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian yang Ustaz banggakan? Mudah-mudahan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat serta panjang umur, dan mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini masih bersama Ustaz Nasruddin akan mengajarkan materi-materi pembelajaran yang ada di kelas 5. Untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini kita akan bahas perkalian pecahan. Namun sebelum kita bahas perkalian pecahan, alangkah baiknya kita melakukan doa. Mudah-mudahan dengan berdoa pembelajaran kita pada kesempatan kali ini akan lancar tanpa kurang satu apapun. Berdoa dengan membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi pembelajaran kita adalah tentang perkalian pecahan. Perkalian pecahan yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah lanjutan dari perkalian pecahan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang kedua, perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Dan yang ketiga, perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas lanjutannya, yaitu perkalian pecahan atau perkalian berbagai bentuk pecahan. Bagaimana proses pembelajaran kita kali ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Perkalian berbagai bentuk pecahan. Di sini ada 3. Yang pertama kita pelajari perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang kedua perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Dan yang ketiga perkalian pecahan desimal dengan pecahan campuran. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, Ustaz mempunyai soal seperti ini. 2/3 dikali dengan 3/1/2. Artinya apa? Ini artinya pecahan biasa dikalikan pecahan campuran. Seperti pertemuan sebelumnya, jika ada pecahan campuran, maka kita harus jadikan pecahan biasa terlebih dahulu agar bisa kita kalikan. Bagaimana dengan 2/3? Karena 2/3 adalah pecahan biasa, maka dia tidak akan berubah. Yang kita rubah adalah 3/1/2. Oke, kita rubah 3/2. Kita rubah bilangan 3/1/2. 2/3-nya tetap dikalikan dengan, bagaimana cara merubahnya? Seperti kemarin, 2 dikalikan dengan 3. Prosesnya seperti ini. 2 dikali 3 ditambah 1 per, karena penyebutnya adalah 2 maka per 2. Maka bentuknya akan berubah menjadi seperti ini perkaliannya. 2/3-nya tetap karena dia sudah jadi pecahan biasa, dikalikan dengan perubahan pecahan campurannya menjadi 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 7/2. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Jika sudah sama-sama pecahan biasa, maka bisa dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, atau bilangan yang atas dikali atas dan bilangan bawah kali bawah. 2 dikali 7 sama dengan 14. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jika hasilnya pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita akan jadikan pecahan campuran. 14 dibagi 6, 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 14? Sudah tentu jawabannya 2.
Ketika 2 dikali 6 sama dengan 12, maka 14 dikurangi 12 akan menjadi sisa 2. Kita tulis 2 sisanya dan per 6. Karena 2 per 6 ini bisa disederhanakan menjadi pecahan yang lebih sederhana, maka kita rubah 2 per 6 menjadi 2-nya tetap karena dia bilang bulan. 2 per 6-nya jika dirubah menjadi 1 per 3. Dari mana 1 per 3? 2 dibagi 2 sama dengan 1, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka 14 per 6 sama nilainya dengan 21 per 3. Demikian bisa dipahami untuk soal pertama, perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Baik, kita lanjutkan ke soal kedua, yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Unsur kasih warna biru. Sini pecahan biasa, misalnya 1 per 2 dikalikan dengan 0,35. Apakah bisa dikalikan seperti ini? Tidak. Jadi kita akan berubah dulu pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa. 1 per 2-nya bagaimana? 1 per 2-nya kalau dia pecahan biasa, maka tetap sama dengan 1 per 2 dikalikan 0,35. Di belakang koma ada 2 angka, maka menjadi betul per 100. Maka 0,35 sama juga dengan 35 per 100. Jika sudah sama-sama pecahannya pecahan biasa, maka bisa kita kalikan. 1 dikali 35 sama dengan 35. 2 dikali 100 sama dengan 200. Hasilnya 35 per 200. Apakah bisa disederhanakan? Tentu bisa. Bagaimana caranya? Masing-masing bisa dibagi 5, bisa dibagi 5. Jadi kalau di bilangan atas dibagi 5, maka bilangan yang di bawah pun akan dibagi 5. Harus sama pembaginya. 35 dibagi 5 sama dengan 7. 200 bagi 5 sama dengan 5 kali berapa 200? Ya, betul, 40. Maka dapat dihasilkan 1 per 2 dikali 0,35 sama dengan 7 per 40. Sudah bisa dipahami? Baik. Bagaimana misalnya, Ustaz, bagaimana jika hasil yang diinginkan adalah pecahnya desimal? Baik, kita lakukan seperti ini. Kita lakukan dengan pembagian kurung seperti biasa. Mana yang kita akan bagi? Tentu saja adalah bilangan 7. Mana pembaginya? Adalah 40. Ketika 7 dibagi 40, otomatis dia tidak bisa. Maka kita gunakan syaratnya adalah 7 tambahkan 0 jadi 70, dengan syarat di atas jawabannya harus ada 0, sehingga menjadi 70 dibagi 40 dengan jawaban sudah ada 0, sampai di sini. Baik, kita lanjutkan. Sekarang 70 dibagi 40 pasti bisa, karena 70 lebih besar dari 40. 70 dibagi 40 dapatnya adalah 1. 1 dikali 40 sama dengan 40. Kurangi. 70 dikurangi 40 sama dengan 30. Sekarang 30 dibagi 40 tidak bisa karena 30 lebih kecil. Maka kita tambahkan 0. Di sini tambahkan 0 kan? Tidak, karena sudah ada 0. Sekarang 300 dibagi 40 apakah bisa? Tentu bisa. 40 dikali berapa yang hasilnya mendekati 300? Yaitu dikali, ya betul, 7. 7 dikali 40 sama dengan 280. Kita kurangi menjadi 20 hasilnya.
20 dibagi 40 tidak bisa, maka kita samakan dengan seperti tadi, tambahkan 0 jadi 200. Sekarang 200 bagi 40 apakah bisa? 40 dikali berapa 200? Iya betul, dikali 5. 5 kali 40 sama dengan 200. Hasilnya sampai dia 0. Maka jika dijadikan pecahan desimal, 7/40 sama juga dengan 0,175. Demikian. Apakah sudah bisa dipahami? Baik, jika bisa dipahami, kita akan lanjutkan ke soal yang berikutnya, adalah perkalian pecahan desimal dengan pecahan campuran. Soal ketiga, perkalian pecahan desimal dengan pecahan campuran. Misalnya di sini 0,15 dikali dengan 1/2. Mana yang kita rubah? Dua-duanya. Tentu kita harus rubah 0,15 menjadi 15/100 karena di belakang koma 2 angka. Kemudian 1/2 kita rubah 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 3/2. Karena dua-duanya sudah menjadi pecahan biasa, maka bisa kita kalikan. Bagaimana cara mengalikannya? Atas dikali atas, bawah dikali bawah. 15 dikali 3, 45. 100 kali 2, 200. Ternyata hasilnya 45/200. Masih bisa disederhanakan menjadi pecahan yang lebih sederhana. Dibagi berapa? Sama-sama dibagi 5. Hasilnya 45 bagi 5 sama dengan 9, dan 200 bagi 5 sama dengan 4. Demikian, apakah sudah bisa dipahami dari pembelajaran kita, yaitu perkalian berbagai bentuk pecahan yang kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran, yang kedua pecahan biasa dengan pecahan desimal, dan yang ketiga pecahan desimal dengan pecahan campuran. Demikian anak-anakku, apakah sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat kalian serap dan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih atas segala perhatiannya, sudah belajar bersama Ustaz Nasrul di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada kesempatan atau pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Dari Ustaz cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.